Nah guys, Joni my friend, kali ini ada sesi yang berbeda. Lebih tepatnya kita ngobrol santai, mengulik mobil-mobil yang ada di Toyota. Apalagi kalau bukan mobil hybrid yang lagi bener-bener hype ya. Jadi di mana mobil Scenic hybrid ini luar biasa banget. Memang kalau bicara Kijang itu tidak ada duanya ya. Mulai dari Kijang yang dulu kotak sampai 2KD, Ribbon, sampai sekarang ada generasi hybrid, di mana era gempuran mobil listrik itu sekarang luar biasa. Tapi adanya Scenic itu tidak goyah, apalagi dengan persaingan dari negara-negara tirai bambu ya. Jadi buat teman-teman, kita spesial banget, kita akan panggilin narasumber langsung dari Toyotanya ya, dari orang Toyota yang memang beliau sudah bekerja lama sekali di Toyota dan bahkan beliau juga menjadi senior saya. Jadi kita panggilkan aja dengan Pak Daniel. Wih, ini dia. Halo Pak Daniel, gimana kabarnya Pak Daniel? Baik. Silakan dulu Pak Daniel ya. Duduk sini ya. Yes. Ini udah siap ya? Insya Allah. Di kursi panas nih. Ini kursi panas. Jadi kita tetap ngobrol santai aja ya Pak Daniel. Oke, siap. Karena gini, banyak banget DM nih. Mulai dari Instagram, TikTok, bahkan dari YouTube pun banyak sekali DM. Mas coba detail gitu ya, membuka apa sih Scenic dan spesialnya apa. Sedangkan sekarang kan era gempuran mobil listrik ya. Siap. Sendiri Pak Daniel. Benar. Dari negara tirai biasa bambu lah ya. Tirai bambu tuh nyebutnya ya, nggak usah sebut merek kita. Itu sangat-sangat luar biasa. Okay. Nah, kalau Pak Daniel sendiri mensiasatinya bagaimana sih Pak Daniel? Gini ya, terima ya. Oke. Kalau kita bicara khusus mobil hybrid, khususnya kita bicara Kijang Innova lah ya. Oke, tapi sementara disclaimer dulu ya, karena kita akan bacainnya Scenic gitu ya. Scenic, betul. Walaupun di Toyota itu banyak sekali hybrid ya. Oh banyak. Saya fokusnya kita fokusnya ke salah satu backbone Toyota aja, legend, Jadi, super legend lah. Bener-bener sesuai ya kan, dengan tagline-nya ya. Iya. Kijang tiada duanya. Betul. From Indonesia to the world gitu kan. Ya. Nah, beliau adalah senior saya. Pak Daniel di sini kerja berarti udah berapa tahun ya? Kalau di Toyota udah ini tahun ke-20 kali tahun ya. 20 ya. 20 kali ya. Berarti Pak Daniel mulai tahu dari asam, garam, manisnya. Ya, saya masuk Toyota generasi bagaimana? terakhir Kijang kapsul. Jadi terakhir saya jual Krista itu 2004. Kemudian peralihan ke Innova. Betul. Ya, di situ Grand lagi Innova ya. Grand Innova lagi booming-boomingnya. Saya masih ingat banget itu Innova. Warnanya itu adalah light green. Light green yang agak hijau-hijau itu kan itu kalau di brosur dia paling depan tuh. Itu paling laku banget. Paling laku ya. Paling super laku. Siap. Terus dari generasi ke generasi Toyota memang berinovasi terus ya. Ya. Luar biasa sih. Betul. Udah berapa generasi nih sampai saya lupa nih. Yang pasti mulai dari Kijang kotak. Iya, kalau itu generasi paling lama lah ya. Tapi berubahnya kan dari kapsul. Betul. Ya kan ya, LGX, LX, LSX gitu Grand, kan ya. Ya, Krista keluar ya kan ya, sampai nanti ke Innova. Bener. Innova keluar lagi nanti Ribbon tahun 2016 2017 terima betul. ya. Baru keluarlah ini. Ini super ini ya. Ini adalah pencapaian Innova yang menurut saya udah naik kelas sangat tinggi sekarang. Luar biasa yang dulu kesannya itu adalah mobil gimana gitu ya, sekarang udah mobil prime lah menurut saya, luxury lah. Khusus untuk yang hybrid lah. Siap. Jadi bisa menyaingi pasar yang ada di Indonesia ini. Bukan menyaingi, menguasai pasar. Pasar. Setuju sih. Mempertahankan pasar sebenarnya. Bener. Apalagi kan ya walaupun kalau bicara Scenic kan ada pilihannya kalau nggak salah ya Pak. Oh banyak. Jadi ada yang benzin ada sama yang hybrid. Kita ada tipe G, ada V. Ada G hybrid, V hybrid sama Q. Wah, gitu loh. Jadi teman-teman bisa dipilih aja opsinya gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan aja. Tapi kali ini saya sebagai orang awam nih Pak Daniel ya, mewakili teman-teman. Gimana orang awam udah biasa. Tapi kan gua nggak tahu pernah ngulik yang sedemikian rupa. Ibaratnya lu udah pegang brand semua, tapi kalau Toyota gua lah ya. Nah, itu dia Pak Daniel, thank you banget nih. Jadi gimana sih cara kerja dan bagaimana dia bisa, sekarang kan kalau dilihat mobil berlomba-lomba irit. Iya. Tapi nyaman. Betul. Dan semua ada di kemasan si Scenic. Betul. Itu kenapa bisa seperti itu Pak Daniel? Kan kalau kita lihat sekarang kan perubahan memang nggak bisa dilawan ya. Artinya perubahan dalam hal engine. Jadi kenapa Toyota saat ini mengeluarkan
yang namanya hybrid. Betul. Menurut saya khusus kultur kita bicara di Indonesia ya. Betul. Orang itu kita ini kan jangan hanya bicara di kota besar, terima. Betul. Kalau di Jakarta mungkin orang kayaknya kalau pakai listrik keren gitu ya. Betul. Tapi kalau dari bicara Sabang sampai Merauke, orang masih menyukai itu mesin Agak sedikit konvensional. konvensional. Yes. Setuju. Ya, karena ibaratnya bawa mobil kayak nggak ada rasa, aneh banget sih. Betul. Betul dong ya. Betul. Nggak ada feel gitu ya. Nggak ada feel gitu ya. Yang kedua, kalau di Toyota nih, kalau hybrid ya. Oke. Kenapa menurut saya Toyota itu belum masuk ke level mobil listrik? Oke. Sebenarnya bukan Toyota nggak mampu bikin lah. Betul. Jadi kalau mungkin teman-teman yang udah pernah ke Jepang pun sebenarnya udah banyak produk Toyota di sana. Tapi kita kan lihat market Indonesia, kultur orang Indonesia. Jadi kita harus yang namanya itu nggak bisa berubah secara total, terima. Betul. Jadi harus pelan-pelan. Nanti nggak kaget gitu loh. Bener sih. Ya bener nggak ya? Bener banget. Seperti itu menurut Jadi saya. sebenarnya sih tema kali ini adalah komparasi atau hybrid versus listrik. Ya mungkin itulah, karena Ya, kan bagaimanapun gini, terima. Saya melihat bahwasanya khusus untuk Kijang Innova ini, Zenik ya, Zenik, Zenik ini ya. Dari dulu generasi pertama sampai sekarang pun sebenarnya sudah terlalu banyak brand-brand yang mencoba untuk head to head adu lah ya. Head to head ya. Tapi sepanjang pengalaman saya, Selama 20 tahun ya? iya, yang mencoba untuk melawan Toyota khususnya Kijang gitu ya, mereka nggak kuat. Mereka Dan saya sangat yakin dan percaya diri banget kalau untuk Zenik sampai saat ini kelasnya pun berbeda. kelasnya beda. Betul. Kelasnya beda. Betul, Untuk betul. kelas MPV ya, Betul. saya yakin tetap akan menguasai pasar. Menguasai pasar, Dan ya. walaupun orang bergembor-gembor mobil-mobil listrik, buat saya itu nggak ada masalah. Dan kita sebagai orang Toyota pasti tetap kita punya pride lah untuk Betul. bicara yang namanya Betul. pride untuk Innova. Dan sedangkan kalau bicara mobil, kalau di atas 400, 500, ya nggak hybrid, itu hybridnya bukan main-main lagi. Iya, betul. Ya kan? Betul. Bener-bener kinerja untuk mendorong Betul. roda itu, kan Iya, gitu. betul. Bukan smart hybrid. Betul, betul, Ya nggak? betul. Ibaratnya kayak kompetitor. Ada yang saya bilang kayak Suzuki R3, SL7. Jangan sebut nama lah, Oke, nggak ya. enak lah. Oke, itu ya. Minum ya. Oke, minum. Biar kita nyantai pada kita nanti nggak enak, kita jangan sebut brand lah. Oke, ibaratnya seperti itu Iya, ya. boleh. Dia kan hanya smart aja. Kalau ini memang Toyota udah nggak diragukan lagi. Mulai dari durability mungkin ya Pak Daniel ya. Iya, betul. Karena kan kalau bicara hybrid, Toyota saat ini itu masih number one. Bicara hybrid ya. Betul. Kelas Betul. Jepang. Betul. Beda lagi kalau bicara Eropa. Betul. Kita lagi ngomongin masalah Jepang. Betul. Gitu. Sepakat. Tapi secara sedemikian rupa, Pak Daniel setuju nggak sih kenapa Zenik ini mengeluarkan hybrid dan yakin bakalan bisa diterima dan nanti mungkin akan menguasai 80% lah pemasaran yang ada di Indonesia. Ya, gini, terima. Kalau yang namanya Kijang ya, kita bicara Kijang atau Reborn Innova atau Zenik sekarang lah ya. Pertama keluar juga orang rata-rata melihat bentuknya agak underestimate juga gitu. Benar. Tapi kelebihan Toyota adalah memaksa pasar untuk menyukai dia. Itu dia. hebatnya Toyota gitu loh. Benar. Menurut saya ya. Menurut ya, Pak Daniel. contoh misalkan dulu kalau lihat Kijang yang namanya Barong, Aneh kan? Agak aneh. Aneh gitu. Soalnya tadinya Grand kan kecil. Iya, sekarang gede. Betul. Aneh kan? Tapi penjualannya paling tinggi. Habis. Ya Bener. kan ya? Diterima Bener. pasar, harga jual masih oke. Siap, ya, siap. apalagi tampilannya udah luxury kayak gini, ya kan ya? Widih, keren banget. Dan gini Pak Daniel, saya pernah ngobrol sama anak komunitas Kijang. Yes. Kijang kayak Krista, Oke. LGX gitu, Iya, iya. Kijang kotak. Memang kalau Toyota itu kita melihatnya harus lama dulu baru kita merasa oh iya ya cakep juga. Iya. Jadi butuh bertahun-tahun. Iya. Baru oh iya ternyata cakep juga Iya, ya. betul. Mungkin di situ resepnya Toyota biar produknya tidak gampang bosan. Betul. Mungkin betul. gitu ya. Iya. Setuju ya Pak Daniel ya? Betul. Nah, kalau bicara ini head to head kompetitor apa menurut Pak Daniel? Kalau di kelas ini MPV saya tidak merasa ada Kompetitor ya? kompetitor, jujur, honestly. Oke, kita sebutkan aja dari H ya. Iya. Dari H Iya. kan ada si R Iya. dan HR. Iya. Itu kan sekarang sudah mulai hybrid. Betul. Tapi gini, Prima, kita kalau mau compare itu kan harus apple to apple. Betul. Ya kan ya? Benar-benar. Kalau kelasnya H, CR gitu ya, Betul. dia bukan MPV. Betul sih. Real bukan real MPV. Betul, dia kan udah lawannya Betul. Fortuner Jadi ya. betul. Jadi Iya, kalau iya. kita mau lihat sebenarnya belum ada Belum menurut ada saya. ya? Kalaupun ada mereka tiba-tiba jatuh sendiri gitu loh. Atau setuju nggak sekarang yang dari negeri
tirai bambu. Nah, ya saya sih belum lihat ya kemarin sih. Logo W itu iya, bagaimana? Kan banyak kan? Iya betul sih. Kalau saya lihat kemarin kalau dari kita di Gias nih, ya, sama-sama kita bicara di Gias gitu ya. Saya nggak tahu produk baru dia yang listrik. Rata-rata dia maunya kecil kan kalau nggak salah. Cloud, apalagi tuh. Ya, apalagi dari sorry ya, yang dari brand B. Iya, YD. iya. Yo, ini rata-rata mereka base on-nya lebih ke sedan menurut lebih saya. Sedan, jadi ya? Atau hatchback lah ya. Hatchback. Jadi nggak bisa di-compare sama kita punya Zeniq gitu loh, Pak terima. Jadi menurut gue Kijang belum ada head to head-nya. Iya, jadi kenapa gue harus orang Toyota, gue harus bilang gue sangat confident sekali di saat brand-brand luar keluarin dengan tagline-nya itu mobil listrik. Betul. Dan gue yakin banget gue tetap akan bisa menguasai pasar di kelas Zeniq gitu apalagi ya? Bicaranya adalah yang hybrid. Sedangkan bensin sendiri aja sebenarnya besoknya mesinnya kan berubah. Betul. Orang identikan dengan yang Reborn kemarin aja yang katanya boros laku kok, habis ya kan? Stok habis terus. Iya kan? Rata-rata mungkin orang Indonesia ngerasa yang penting gue bicara nyaman kok. Kalau 110 dalam kota it's okay lah, yang penting gue nyaman. Apalagi ini mesin baru, dia jauh lebih irit. Apalagi hybrid, range-nya katanya sih 21 sampai 25, ya kan ya. Itu kan gila ya Pak. Ya gila lah dengan mobil seberat ini. Betul. Iya kan ya. Sebobot yang gede ini. Bobotnya berat banget, bro. 7 seater. Iya, 7 seater. Iya kan? 1 banding 25. Luar biasa nggak? Gila sih. Iya. Sedangkan kita pengguna Avanza gitu. Bener. Ya. 1 banding 15 sudah cakep banget. Berarti sebuah investasi ya. Yes. Jadi mungkin harganya, price-nya agak lumayan tinggi, tapi untuk maintenance dan pemakaiannya betul. Kalau bicara pricing sekarang memang kita harus akuin Zeniq ini memang udah jadi luxury car MPV lah ya. Betul. Kita nyebut ya karena di pricing udah sampai 480 sampai 600 something untuk di tipe paling tertinggi tipe Q kan ya. Tapi harga yang dibayarkan sesuai dengan apa yang kita dapat. Itu dia. Itu yang paling penting. Betul. Ya kan ada harga ada rupa gitu loh. Betul. Jadi kalau pengguna Kijang make ini udah pasti akan selalu jatuh cinta sama Zeniq. Gitu ya. Dijamin. Saya punya customer yang beli langsung 2 kok, ya kan ya? Bener kan? Itu gila kali. Nah, luar biasa. Jadi nggak perlu, saya jujur terima. Untuk mobil ini saya ngerasa saya nggak takut diadu dengan siapapun. Ya? Iya, dengan mobil-mobil yang keluar dari merek apapun lah. Dan percaya nggak percaya Pak Daniel, di garasi orang kaya pasti ada Kijang. Iya. Di setiap garasi ya. Walaupun dia mobil ada 2, ada 3, salah satunya ada Kijang. Jadi bahasanya lu belum kaya kalau lu belum punya Toyota. Tapi setuju ya. Setuju. Kita pun begitu. Bangga dong. Betul. Iya kan? Benar enggak? Benar, setuju sih. Keren. Jadi memang hybrid saat ini tidak bisa. Ya kalau fitur-fitur gue nggak perlu jelasin lah ya. Orang kalau udah naik sini mobil, kayaknya udah nggak perlu dijelasin. Itu dia. Udah ngerti sendiri. Keren sih. Ya, jadi memang kalau head to head belum ada lawan ya Pak Daniel ya. Percaya saya sampai saat ini. Kecuali kita bicara Zeniq ya. Zeniq ya, MPV ya, MPV saya. Tapi kalau yang lain memang saya banyak diserang. It's okay, no problem. Itu pertempuran kan? Biasa aja ya kan ya. Tapi yang bagaimanapun Toyota sepanjang kita itu pernah goyang sebentar terima. Wah itu juga biasa itu. Biasa aja tapi ya. 2 tahun, 3 tahun kita recovery, kita rebound balik. Iya. Ya, kan saya nggak perlu sebutin nama lah ya. Iya, beberapa brand yang keluarin mobil yang paling low, agak songong sedikit gitu ya. 2016 17 ya kan ya. Sampai salesman gue pada pindah-pindah ya kan ya. Gue keluarin mobil yang satu lagi selesai bubar. Balik lagi cari Toyota lagi ya kan ya. Ya kadang-kadang dibentukkan salesman yang totalitas. Betul. Ya kan ya. Loyalitas tinggi kayak gue di Toyota. Tuh, woi dengerin. Siap. Nah, jadi ini kayaknya kurang enak juga kalau kita nggak ngomongin masalah mungkin promo ya. Oh ya, kalau promo seharusnya salesman gue aja panggil. Ya, ada kan? Nih Pak Daniel. Ada. Oke, kita panggilin aja ya. Iya, salesman gue. Karena gini, gue ada 2 salesman sebenarnya ya kan ya. Yang satu juga udah lumayan jualannya bagus. Artinya dia juga pernah jual mobil Prime. Ya kan ya. Tapi dua-duanya menurut gue sih bisa rekomendasikan lah jadi seorang salesman. Di backup kok sama Pak. Tapi kayaknya gue kurang kursi satu lagi kali. Udah ini. Oke, siap. Kita panggilin aja ya. Dengan siapa nih Bang? Reza aja. Bang Reza, panggil. Come on. Oke, keren banget. Siap. Sehat ya. Luar biasa. Karena ini keterbatasan mic, jadi kita. Silakan Bang Daniel. Iya. Oke, boleh duduk? Izin duduk ya. Ya, siap.
Jadi Jatuh. kita kan tadi udah ngobrol panjang sama Pak Daniel gitu ya terkait dengan mobil-mobil hybrid khususnya Innova Zenik gitu. Ada promo apa aja yang siapa tahu teman-teman nih habis dapat warisan deposito keluar ya nggak? Promo-promo terbaik ada apa aja? Yang pasti ingat ya, promo kita bukan promo murahan. Yoi. Ya kan, kita nggak ada ngomongin diskon gede, ya kan ya. Betul Ini sekali. Toyota barang prime. Betul. Ya kan, nggak diskon dikit pun laku. Betul. Lu jangan salah ngomong loh. Setuju banget itu bos. Gimana? Mas Terima. Jadi jangan khawatir, kita akan ngomong dengan diskon ya, karena kualitas Zenik sendiri sudah teruji di pasaran, apalagi hybridnya tentunya. Beberapa konten kreator pun juga sudah mencoba. Ya. Udah ngeklaim itu gitu ya. Klaim juga betul seperti itu Mas Terima. Untuk promonya tentu kita akan ada bunga 0% Wih. dengan tenor 1 tahun. Siap. Tentunya. Terus ada apa lagi nih? Lalu juga kita bisa cash bertahap, dalam arti DP 50% di awal, sisanya di akhir periode begitu. Mas Terima. Terus mungkin ada promo-promo apa lagi? Oh, ada Kita lagi tentu. kemerdekaan dong, Bung Bener. Bastis. Dengan event kita yang kemerdekaan ini, tenor pun bisa sampai 8 tahun. Udah gitu 8 minimal tahun, berapa? DP-nya hanya 50 juta saja untuk bisa Oh, dapetin 50 juta Zenik ya? hybrid Gokil ya. betul. Sekelas 50 juta sih harusnya bisa kebeli loh. Harus itu Pak Bos. 8 tahun ya? 8 tahun. Terima, mobil sekeren ini, kita kalau tenor panjang mikir harga jual kan? Iya sih. Kalau ini gak usah pusing. Iya sih. Betul nggak? Betul Nyamannya sekali. dapet, durability oke. Betul. Bahkan Jadi mungkin kalau orang beli ini udah nggak ada niatan untuk dijual kayaknya. kayaknya enggak lah. Ya kan? Iya kan? Karena mobil seenak-enaknya mobil udah mentok di Innova. Iya benar. Setuju ya Pak Del ya? Oke, Setuju lanjut, banget Bang. Mas Terima. Bang Reza, ada Jadi promo apa lagi? jangan khawatir buat Toyota Family semua yang ada di rumah maupun di seluruh Indonesia. Di kita itu bisa mengcover area tentunya. Dan juga bonus-bonus pun melimpah tentunya hanya di Reza Toyota Tunas Cinere bersama dengan Mas Terima tentunya dan bos saya Pak Daniel. Oke, gini, Bang Daniel, Bang Reza, sorry, karena kan kalau bicara hybrid gitu ya, mohon maaf, kan orang ada yang masih ketakutan ya. Waduh, ini hybrid nih, masih ada garansi nggak sih untuk hybridnya sendiri? Oke, untuk masalah warranty jangan khawatir. Ini diwarantikan 8 tahun untuk baterainya. Jadi 8 tahun. Jawab ya. Iya, Betul. jadi nggak perlu khawatir. betul. Tidak perlu worry, Iya. gitu. Yes. Maintenance dan lain sebagainya nggak usah Yoi, worry. Betul aman. sekali, Aman aman. ya? Iya. Aman tentu aman, betul Mas Prima. Betul sekali. Siap. Itu dia. Toyota udah pikirin Terima, Iya sih. ya kan ya. Lu beli barang mahal, udah gua kasih garansi panjang lah. Betul. Jadi nggak usah mikir lagi. Benar. Dan mungkin ini pertanyaan yang barusan banyak orang kurang tahu kan. Ya, Pak betul, Daniel, betul. Jadi ya mereka setelah mendengarkan jawaban ini Ya. akan lebih Harusnya iya. lebih yakin untuk berbondong-bondong beli Toyota Zenik hybrid. Hybrid. Ya kan ya. Betul. Kita terserah, kita ada 3 tipe kan, ada G, HV, V sama Q. Tergantung kita mau yang kayak Seleranya gimana. aja Selera ya? aja. Betul Kalau sekali. budgetnya udah mau jadi sultan banget, Q ambil. Iya. Ya kan ya. Di tengah-tengah V. Tapi kalau mau yang agak G tapi nggak ada sunroof ya. Iya. Bedanya G cuma only nggak no sunroof. Oke. Ya kan ya. Siap. Tapi sisanya V sama Q itu udah ada. Tapi jujur li sih saya lebih suka yang G ya. Karena orang Indonesia gitu. Banyak orang gitu Iya, ya. iya, iya. Lebih Tapi itu balik lagi adalah tes masing-masing. Terima. Betul Cuma sih, kalau bener. orang di Jakarta rata-rata mereka maunya yang paling tinggi pasti. Iya sih. Dan kita udah siapin barang ready kok, Oke. tenang Ready aja. ya, Pak Ready, Daniel ya? hitam Siap. putih warna apa aja sebutin. luar ada kita. biasa. Iya kan Siap. ya? Oke, mantap banget. Jadi mungkin obrolan sedikit ya kan terkait dengan promo-promo yang ada di sini dan juga kita tadi sudah ngulik semuanya. Ya Pak Daniel ya. Betul. Terkait dengan Zenik sudah tidak ada worry-worry lagi terkait dengan maintenance dan bahkan unit-unitnya, baterainya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Ya. Nanti next kalau memang video ini bagus, Bagus. boleh kasih saran. Siap. Kita mau ngebahas mobil apa lagi Pak Daniel? Banyak. Ya. Yang paling fenomenal banyak. Siap. Sebenarnya ada lagi mobil itu, Mbak. Saya agak ngeri-ngeri sedap. Kalau kita brand mobil itu apa Siap. tipe itu kan ya. Iya iya iya. Soalnya kita lagi keluar merek yang Alphard hybrid kan ya. Itu dia. Ya. Nanti next ya kan? video ya. Next video. Jadi next teman-teman harus subscribe, nyalakan loncengnya. video. Yes. Supaya tidak Jangan lupa. ketinggalan informasinya. Kontaknya udah dikasih tahu nih dia. Oh, pasti nanti Oh, ada di ada sini. ya? Oke, Dan oke, di oke. deskripsinya Deskripsi, pastinya. ya Siap. kan?
Luar kita biasa. tunggu yang tertarik langsung berbondong-bondong. Iya, Ya kan ya? Siap. Bener nggak? Bisa. Karena paket Merdeka. Paket Merdeka. Soalnya Merdeka adalah merdeka untuk memiliki Toyota, khususnya Betul. Zenic. Kan Oke. gitu. Oke. Atau teman-teman kalau misalkan ya sekelas Zeni kan bukan orang biasa ya, Bang. Pasti. Jadi mereka, udah orang yang ngomongin sibuk, harga. orang sibuk dan Sibuk. mereka tidak bisa datang ke sini. Yes, nggak perlu. Jar kita kasih pelayanan gampang. Kita udah ada, tinggal tuh hubungin. Kita yang atur semuanya. Oke. Jadi Bisa ya tes nggak drive usah di rumah ketemu, ya? Bisa, nggak usah. Oke, Nggak usah menarik, ketemu-ketemu, kita beresin semuanya. Yang penting kalau jujur, honestly gini loh, terima. Mobil ini sebenarnya kenapa kita udah tarik mobil seluruh di Toyota, kita udah tarik mobil untuk test drive. Oke. Karena mobil ini udah nggak perlu test drive. Iya sih. Ya kan ya, jadi Bener ibaratnya sih. gue beli barang udah pasti bagus. Itu dia. Bener nggak? Bener. Itu dia. Kecuali barang yang lagi promo-promo sekarang Iya tuh. sih. Kita nggak tahu. Jadi di mana-mana dia melipir-melipir. Ya Iya sorry. sih. Ya kan Toyota nggak perlu gituan. Untuk Zenic maksudnya. Dan lebih settle gitu Udah ya. settle, Udah settle. gitu. Oke, menarik sih kalau bicara Toyota. Aduh, kayaknya sih kalau kita pengen ngobrolin semuanya Panjang nih. panjang, Ya. sehari 2 hari ya. Boleh. Oke, nanti untuk part keduanya Boleh, kita terima. ngebahas hybrid yang lebih dalam lagi. Atau teman-teman ada kritik dan saran harus ngobrol apa, boleh di kolom komentar. Pak Daniel, Siap, thank you. satu pertanyaan sebelum mengakhiri videonya. Ada pesan-pesan apa buat pecinta hybrid? Biar teman-teman nggak worry untuk beli. Oke, Toyota mengeluarkan mobil Zenic Hybrid bukan tanpa persiapan. Pasti udah ada knowledge, udah ada experience, udah ada survei dan sebagainya lah. Kenapa Toyota berani mengeluarkan Zenic dengan based on tidak lagi penggerak roda belakang? Oke. Iya kan? Karena kan orang pada takut tuh, tapi ternyata barang habis kok. Iya. Ya, jadi sebenarnya Zenic yang untuk hybrid ini udah dipersiapkan. Ya, Siap. seperti tadi saya sampaikan di awal, Toyota bukan yang nggak mampu bikin mobil listrik, tapi negara kita belum siap. Menurut saya, Iya. ya kan ya. Jadi kita harus berubah pelan-pelan, terima. Siap. Jadi kita udah dipikirin garansi baterai 8 tahun, ya kan ya. Tidak ada biaya lagi, jasa, spare part, oli, apa semua free. Free ya. Selama 3 tahun kalau nggak saya, 3 tahun sampai 50.000 ya. Dan kalau dia rutin, dia dapat extended garansi 1 tahun lagi untuk free service lagi. Siap. Ya, jadi Toyota udah bener-bener pikirin gimana pengguna ini Anda cuma datang bawa ke bengkel servis, duduk manis aja, nggak ada biaya lagi, zero charge. Oke, gitu. itulah. Jadi saatnya kita beralih ke Beralih lah ya. Zenic Hybrid. Betul. Gitu. Dan kalau bicara hybrid, banyak sekali pilihannya tentunya. Banyak. Kalau teman-teman mungkin yang masih berjiwa muda, terus mobilitasnya cuman 1-2 orang gitu, bisa pakai Corolla Cross mungkin bisa kan? Oh banyak. Itu Ya. hybrid juga kan? Sebenarnya ya? banyak. Betul, Ya. banyak pilihannya. Tinggal langsung kontak-kontak Ya, dengan hybrid kita banyak, Iya, banyak. betul. Jadi cuma saya memang kita fokus di sini Fokusnya aja dulu saat ini karena ya. ini adalah salah satu backbone legend, ya kan ya, mobil tiada duanya, ya kan ya, dari Indonesia untuk dunia semuanya. Siap. Ya, jadi kita sebagai orang Toyota kita harus pride. kan luar gitu kan, biasa. ya. Oke. Oke. Mungkin teman-teman ini cukup pembahasannya daging ya. Daging. Bersama orang Toyota. Pak Daniel, terima kasih ya Thank you, Tio. sudah dikasih informasi Siap, yang siap. luar biasa Baik. terkait Thank dengan you. hybrid. Ini sih gua bakalan sering ngajakin doi Siap. untuk duduk ngomong Oke. rokok ya nggak? Boleh, Siap, boleh. Besok mungkin Kita bahas lebih- mobil lain juga boleh lah. Iya, ya kan ya. biar kita juga agak ada variasinya. Yes, saya memang pengennya kayak gini lebih variatif. Betul, lebih santai. Jangan yang biasa yang kayak gitu, saya maunya yang berbeda ya kan ya. Luar Walaupun ini biasa. sederhana tapi kita anggap kita nyamanin aja dulu. Oke, dan ya kan? by the way TS Channel belum ada sponsor, silakan masuk. Ya. Oke, Bang Reza, thank you ya sudah dikasih informasinya. Thank you. Ya. Jadi buat teman-teman terima kasih sudah nonton, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya. Pada Toyota. akhirnya saya Terima Setiadi dan Daniel Toyota Reza, sales Toyota Cinere. mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye.